Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Wah, dahsyat di pagi yang luar biasa hari ini. Kita sama-sama bergabung lagi di Rumah Doa Pagi. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Mari sama-sama siapkan hati kita. Oh ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kau dahsyat ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa buat setiap kami. Oh, terima kasih. Sama-sama dengan ucapan syukur kita pagi hari ini. Oh, kau dahsyat Tuhan. Oh ya Allah, Engkau yang dahsyat Tuhan. Terus
kami ada di pagi hari yang dahsyat ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di hari yang dahsyat ini, di hari kenaikan-Mu Tuhan, kami bersama-sama berkumpul ya Bapa. Biar kami mau sampaikan, kami mau sama-sama tangkap apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami. Biar kami terus jadi saksi-saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, biar Engkau yang pimpin Tuhan. Biarlah rumah doa pagi ini adalah rencana-Mu Tuhan, acara-Mu beracara Tuhan buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari begitu banyak berkat-Mu Tuhan. Biarlah sharing ini memberkati setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Biarlah bahwa kami terus jadi berkat buat banyak bangsa ya Tuhan, banyak orang mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan doa haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini adalah rumah doa pagi yang spesial pastinya, luar biasa. Bukan hanya karena hari kenaikan Tuhan Yesus, tapi juga hari ini ada pesan Tuhan yang dahsyat. Sebelumnya kita berdua mau sama-sama mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Wah, dahsyat. Hari ini bersama aku Anggi dan aku Mone, dan kami akan sama-sama membahas pesan Tuhan yang dahsyat pastinya. Ya, selama 1 minggu ini mungkin kita sama-sama belajar 5 arti Pentakosta yang ketiga. Dan hari ini spesial, kita ada di poin yang ketiga. Wah, dahsyat ini ya, pas banget gitu ya. Di poin yang ketiga ini adalah Pentakosta ketiga, yaitu akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Wah, dahsyat ya Mona ya. Dahsyat banget. Nah, hari ini generasi Yeremia ini sangat identik dengan anak-anak muda nih. Betul. Dan pas banget kita di sini adalah anak-anak muda gitu ya, yang mewakili semuanya. Wah, puji Tuhan. Anak-anak muda di sini karena kita sempat sharing, sempat diskusi gitu ya. Kita menemukan sumber dari kompas.com bahwa anak-anak muda atau generasi Yeremia ini adalah anak-anak yang berusia dari 0 sampai 30 tahun. Wah, berarti buat semua yang menonton, ya semua yang mengikuti hari ini, yang di bawah 30 tahun berarti semuanya generasi Yeremia. Amin. Amin. Dan gak hanya itu ya. Betul. Walaupun tidak ada dalam jangka umur 0 sampai 30 tahun gitu ya. Yes. Tapi tetap kita percaya bahwa yang menyaksikan tuntunan sepekan hari ini semuanya berjiwa muda. Amin. Amin. Jadi pesan Tuhan hari ini walaupun untuk generasi Yeremia, tapi sebenarnya ini untuk semua orang juga yang walaupun udah bukan umur dalam tanda kutip muda gitu ya, tapi tetap berjiwa muda. Wah, dahsyat. Haleluya. Dan hari ini pasti kita akan ada pembahasan yang luar biasa seru karena ini poin yang ketiga ini dahsyat. Yes, betul. Nah, aku mau nanya dulu nih pertama-tama. Mungkin dari Mona sendiri, karena tadi kita ngomong generasi Yeremia, kita harus tahu dulu nih sosok Yeremia ini seperti apa sih, dan generasi Yeremia itu apa gitu ya. Ya, mungkin boleh kenalan dulu. Iya, kenalan dulu. Kenapa sih tahu. disebutnya Yeremia? Yes, Jadi benar. Yeremia itu sebenarnya siapa Iya, gitu. betul banget. Jadi kita tahu ya ada sekian banyak nabi gitu ya yang dipanggil sama Tuhan dari usia muda. Memang tidak banyak gitu ya, karena sebagian besar nabi-nabi itu dipanggil Tuhan bukan dalam usia yang muda, tapi Yeremia itu salah satu begitu. Karena Yeremia itu menurut sumber sejarah yang kita temukan begitu ya, dari beberapa sumber, Yeremia itu dipanggil Tuhan dari usianya yang ke-20. Wah. Jadi masih tergolong sangat muda begitu, Betul. seumuran kita Iya, berdua gitu iya. ya. Jadinya generasi muda itu diidentikan dengan Yeremia begitu. Nah, mungkin kita juga sama-sama baca kali ya dari Yeremia 1 ayat 6. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Mungkin nanti aku bantu bacakan ya. Yeremia 1 ayat 6. Jadi ini perikopnya, judulnya di Yeremia dipanggil dan diutus. Dan Yeremia 1 ayat 6 ini merupakan responnya dari Yeremia begitu ya waktu dipanggil sama Tuhan. Oke, ayat Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Begitu. Jadi dari Yeremia 1 ayat 6 itu bahkan Yeremia sendiri masih merasa dia itu nggak mampu gitu karena dia masih muda waktu dia dipanggil sama Tuhan. Nah, tapi kalau kita dengar nih ya, kita sama-sama udah pernah dengar kalau ternyata ada nubuatan yang dahsyat loh buat Indonesia. Salah satu dari Planet Shakers begitu.
ada seorang hamba Tuhan yang bernama Russell Evans, itu pernah menubuatkan sesuatu yang wow banget gitu ya buat Indonesia. Pada waktu itu di tengah ibadah yang ada, beliau dapat sesuatu begitu dari Tuhan. Mungkin aku akan bacakan begitu karena beliau ngomongnya dalam bahasa Inggris, jadi mungkin nanti aku akan bantu translate gitu ya, akan bantu terjemahkan satu persatu begitu. Oke, perkataan beliau seperti ini. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve their nation like no one else ever served it before. Dahsyat banget. Kalau misalnya diartiin gitu ya, I see millions and millions, itu artinya aku melihat jutaan anak-anak muda. Ini yang beliau lihat buat Indonesia khususnya. Jutaan dan jutaan anak-anak muda on fire, sold out. On fire itu artinya semangat gitu ya, kayak kita biasa. On fire. Dan bukan cuma on fire, tapi juga sold out. Sold out itu artinya semuanya buat Tuhan. Seluruh kehidupannya itu buat Tuhan gitu. In love with Jesus, cinta sama Tuhan. Makanya di dalam poin Pentakosta ketiga, yang poin yang ketiga begitu ya, itu dikatakan generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Sebenarnya itu dapatnya dari sini. Jadi dapat yang dari Russell Evans dapatkan dari Tuhan begitu, bahwa anak-anak muda yang akan bangkit dari Indonesia itu anak-anak muda yang sold out. Bukan cinta hanya sekedar cinta biasa, tapi benar-benar segenap hati, segenap hidupnya cinta sama Tuhan. Kemudian dikatakan seperti ini, that serve their nation like no one else ever served it before. Yang akan melayani bangsanya seperti yang belum pernah sebelumnya. Dahsyat banget, amin. Kita percaya anak-anak muda yang lahir dari Indonesia sekarang ini begitu ya, yang akan dibangkitkan oleh Tuhan, itu anak-anak muda yang bukan hanya cinta Tuhan, tapi juga peduli dengan sekitarnya, mau menangin jiwa. Makanya bergerak itu artinya bukan pasif gitu ya, tunggu aja deh ada jiwa-jiwa gitu, tapi inisiatif untuk aku harus menangin jiwa-jiwa. Bergerak itu artinya bukan pasif tapi aktif begitu. Dan itu yang sama-sama kita doakan hari-hari ini, biar bangkit generasi Yeremia yang mau menangin banyak jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nah, tapi kita juga nggak lupa gitu ya, bahwa bergerak memenangkan jiwa itu kita nggak bisa sendiri, bener nggak? Betul banget. Nah, kalau gitu sekarang aku mau tanya nih sama Anggi, kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita tuh bergerak untuk memenangkan jiwa seperti yang tadi disampaikan oleh Russell Evans? Apalagi dibilangnya bukan cuma sekedar cinta loh ya, tapi cinta mati-matian. Betul. Nah, kalau dibilang cinta mati-matian, berarti itu kita harus balik lagi ke 5 arti Pentakosta yang tadi. Yang pertama dibilang bukan hanya cinta mati-matiannya aja, tapi pencurahan Roh Kudus yang akan. Berarti bukan karena kuat dan gagahnya generasi Yeremia atau anak-anak muda gitu ya, tapi karena Roh Kudus. Nah, ini dahsyat. Kenapa? Karena hari-hari ini anak-anak muda gak lagi berbicara tentang apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, tapi karena Roh Kudus yang mampuin kita nih. Kadang kalau kita bilang kita punya bakat A, I, U, E, O, itu gak cukup untuk hal itu, tapi perlu Roh Kudus yang jalan serta dengan kita. Nah, hal ini juga dahsyatnya kita ngambil dari Yeremia juga nih. Mungkin bisa dibuka kembali gitu ya, Bapak Ibu semua saudara-saudara, kita mau sama-sama lanjutin gitu ya. Tadi udah di ayat 6, sekarang kita akan sama-sama baca di ayat 7 dan 8. Yeremia 1 ayat 7 dan 8, beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi ketika siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut karena mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, di sini mau kita lihat bahwa di Tuhan tuh ngomong sendiri loh. Kalau Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kalau saat ini kan Tuhan udah naik ke surga gitu ya, artinya yang menyertai kita adalah Roh Kudus gitu. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, enggak. Tuhan tetap menyertai kita, tapi dengan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Nah, apalagi anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau dibilang anak-anak zaman sekarang, teknologi itu udah luar biasa dekat banget sama kita. Jadi untuk namanya
balikin lagi ke cinta yang mati-matian itu, perlu yang namanya Roh Kudus biar kita nggak gampang terombang-ambing dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Mungkin dunia bawa kita ke sana ke sini, tapi kita tahu bahwa saat kita ada Roh Kudus dalam kita, dia akan terus mengatur kita untuk jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Apalagi kalau tadi kita lihat gitu ya. Tadi kan sebelum kita baca Yeremia 1 ayat 7 dan 8, kita juga baca di Yeremia 1 ayat 6 gitu ya. Bahkan Yeremia sendiri merasa dirinya tuh nggak mampu sebenarnya gitu ya. Tuhan, aku ini nggak pandai bicara loh. Tapi ternyata Yeremia bisa bukan karena dirinya gitu, tapi karena Tuhan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata yang memampukan kita memang bukan kehebatan kita, tapi yang karena Mungkin yang sampai hari ini mungkin yang udah melayani, udah dalam banyak hal, itu karena Tuhan juga. Karena Tuhan tuh dahsyat kayak kita. Jadi pesan ini bukan hanya untuk anak-anak muda gitu, tapi buat semuanya ya. Kita yang sudah melayani Tuhan dan yang akan melayani Tuhan pastinya. Selanjutnya semua tetap mengandalkan Tuhan. Dan saat kita dipenuhi Roh Kudus dan kita mau tadi dibilang bergerak nih memenangkan jiwa gitu ya. Itu nggak bisa lagi berbicara tentang penuh Roh Kudus, oke, buat saya aja. Enggak, tapi tadi Mona udah sampaikan kalau kita harus bergerak. Amin. Nah, untuk bergerak ini kita nggak bisa lagi dengan cara yang bergerak tapi asal bergerak. Tapi yang paling pertama sebagai orang-orang yang terima Roh Kudus, kita harus menjadi teladan. Amin. Dahsyat ya. Nah, ngomong-ngomong teladan, ayatnya ada nih kayaknya yang terkenal banget, yang pas banget gitu buat anak-anak. Dan pasti semua tahu ya yang di rumah ya. Wah, pasti yang di rumah tahu. Kalau gitu kita harus bacanya sama-sama nih ya. Kita sama-sama buka di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Mungkin di rumah juga boleh sama-sama buka, mungkin boleh pakai Alkitabnya atau melalui handphonenya, kita mau sama-sama baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Wah, kalau dibilang ini langsung disinggungnya pas banget. Teladan. Ini bukan lagi yang kayak kita harus menafsirkan, tapi ini udah benar-benar ditulis gitu ya. Harus menjadi teladan dalam berbagai hal, karena kalau kita mau bersaksi ke orang lain itu nggak bisa lagi dengan cara kita nggak jadi teladan. Begitu juga misalnya aku mau jadi teladan buat jangan bilang ke Mone untuk jangan nyontek ya Mone, tapi aku sendiri nyontek. Itu nggak akan pernah bisa Mone lakukan, betul nggak? Yang ada jadi batu sandungan. Yes, benar ya. Karena itulah pentingnya sebuah keteladanan. Bagaimana kita harus kita pribadi sebagai orang-orang yang udah percaya Tuhan, sudah dibaptis Roh Kudus, kita harus jadi teladan buat banyak jiwa. Karena kita adalah suratan yang terbuka, amin. Jadi nggak bisa lagi kita, oh ya aku udah dibaptis Roh Kudus ya udah, tapi harus bergerak dengan cara jadi teladan buat banyak orang, bersaksi melalui kehidupan kita gitu ya sehari-hari. Betul banget. Tapi seperti yang kita tahu ya, mungkin bagi anak-anak muda untuk saat ini jadi teladan itu tidak mudah begitu ya. Harus punya mental yang kuat gitu buat lawan arus, karena untuk jadi teladan itu nggak bisa ikutin arus. Kalau ikutin arus dunia itu namanya bukan jadi teladan begitu ya. Nah, gimana sih kalau Yeremia tuh dulu gimana? Nah, kalau Yeremia ini sendiri kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Bahas tentang Yeremia ini siapa? Itu anak muda yang kayak usianya seumuran kita nih gitu ya. Seumuran kita semua yang hadir hari ini, puji Tuhan. Di sini Yeremia ini disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk mungkin menyampaikan hal yang dirasa gak enak ya didengar ya. Kayaknya kalau yang enak mungkin semua orang bisa terima, tapi ini yang gak enak loh. Ya mungkin ya di saat itu banyak orang lah pastinya ya yang kayak, wah banyak resiko yang pastinya harus diambil sama Yeremia. Untuk jadi teladan, untuk taat sama Tuhan, ada banyak resiko yang dia ambil. Mungkin nanti banyak yang nggak suka, banyak yang lain dan sebagainya. Tapi di sini Yeremia wah punya mental yang luar biasa. Tangguh Dia gitu ya. memiliki ketangguhan yang luar biasa. Dan dia berani untuk menyampaikan kebenaran Karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberanikan dia. Seperti yang tadi ayat 8 sampaikan bahwa Tuhan yang nyertai Yeremia saat itu. Dan ini sungguh nyata juga buat setiap kita. Bahwa saat Tuhan nyertai kita, kita akan berani menyampaikan kebenaran. Amin. Karena kebenaran itu belum tentu hanya sekedar baik aja. Karena baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, pasti yang terbaik. Dan kebenaran bukan menurut kita sendiri, tapi menurut betul. yang tertulis sesuai dengan Alkitab kita. Nah, benar banget. Nah, hal ini juga karena tadi udah bahas tentang Yeremia nih, kita juga bahas tentang rasa harapan gitu ya. Betul Bahwa sekali. udah menyampaikan tadi
jutaan. Kok dibilang jutaan? Saat ini puji Tuhan gitu ya, Tuhan percayakan Indonesia dengan potensi anak-anak muda atau generasi yang ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi di Indonesia khususnya. Kalau boleh tahu berapa tuh? Saat ini di Indonesia menurut Yes. data begitu ya, di tahun 2023 itu ada 64 juta anak muda di Indonesia. Wow. Jadi pas banget gitu ya Yes, kalau dikatakan bangkit generasi Yeremia saat ini. Memang itu yang sedang terjadi begitu, karena kita melihat demografinya aja sesuai gitu, ada 64 juta. Kita akan melihat betul-betul generasi Bangkit ya. bangkit gitu ya. Wah, dahsyat. Dan itu tadi kita udah belajar tentang bagaimana Yeremia ini sebagai generasi muda menjadi teladan, dia tetap taat akan Tuhan, dan dia juga berani namanya apa ya, bayar harga, tanggung resikonya. Mungkin pasti ada aja yang gak enak saat dia menyampaikan kabar yang kurang sedap gitu ya untuk bangsa itu. Mungkin dia rasa, aduh kayaknya bakal banyak hal yang akan menimpa dia, tapi dia memiliki mentalitas yang luar biasa seperti yang tadi kita sampaikan, yaitu tangguh gitu ya. Terus juga berani menyampaikan kebenaran, dan yang terakhir yaitu tidak ikut arus. Tadi udah sempat disinggung, karena saat kita nggak ikut arus itu kita akan menyangkal kedagingan kita. Saat kita nggak ikut arus dunia ini, mungkin hal yang enak ya, biasanya hal yang kita suka, hal yang menyenangkan hati kita atau yang lain sebagainya, itu harus kita tinggalkan. Itu kita harus bayar harga untuk hal itu. Mungkin Mona sendiri punya kesaksian nggak sih, gimana sih kita pastinya sebagai kita udah melalui banyak hal gitu ya, pasti ada yang harus kita bayar harga, kita harus korbankan. Tapi hidup sama Tuhan, bayar harga gimana nih? Oke, mungkin kesaksian sedikit Yes. gitu ya. Mungkin flashback sedikit gitu ke zaman COVID-19 Yes. gitu, di zaman pandemi di mana kita semua kuliah online karena masih berkuliah gitu kita Yes. berdua. Dan kebetulan waktu itu dosen mengadakan semacam ujian online gitu ya, dimana kalau ujian online kita semua tahu potensi untuk menyontek itu sangat besar gitu ya. Dan pada waktu itu kondisinya saya tahu bahwa teman-teman saya semuanya menyontek gitu di satu kelas begitu. Dan tapi saya udah punya komitmen gitu untuk Tuhan, aku tidak mau nyontek, aku nggak mau ikutin arus dunia gitu. Tapi saat itu susah sekali karena itu pelajaran yang cukup sulit begitu, dan melihat teman-teman have fun gitu tapi dapat nilai yang bagus, sedangkan aku sendiri tidak gitu. Dan itu cukup jadi satu tantangan gitu. Tapi karena Roh Kudus yang memampukan aku begitu waktu itu, Gi, jadinya aku bisa melewati setiap ujian demi ujian. Tuhan mampukan untuk aku nggak nyontek, tapi dapat juga nilai yang terbaik pada akhirnya. Dahsyat, karena aku percaya waktu kita taat sama Tuhan ada upah juga yang Tuhan berikan. Jadi nggak berarti kalau kita bayar harga nih gitu ya, kita bayar harga dengan tidak nyontek itu membuat kita jadi orang yang wah menderita banget, gak nyontek, nilainya pasti selalu jelek. Tapi enggak ya, Tuhan buat perkara yang dahsyat, mungkin di luar pemikiran kita gitu ya. Tuhan buat rencananya yang dahsyat, malah ikut Tuhan malah asik banget. Benar banget. Mungkin bukan cuma buat anak muda juga ya. Benar-benar. Mungkin bapak ibu saudara yang bekerja di marketplace, yang punya usaha, pasti banyak juga gitu ya tawaran-tawaran yang sebenarnya nggak sesuai gitu dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana kita mau lawan arus sehingga kita akan lihat loh berkat-berkat Tuhan itu benar-benar disediakan gitu buat apa yang kita kerjakan waktu kita terus ikut apa yang jadi maunya Tuhan. Amin. Amin. Yes. Kalau gitu mungkin dari Anggi sekarang, apakah ada kesaksian dari Anggi waktu bayar harga gitu? Dahsyat pastinya ya. Saat waktu itu emang ini kita karena masih sekolah, pasti bahasanya tentang sekolah gitu ya. Tapi ini mungkin aku agak maju dikit gitu di tahap magang gitu ya. Mungkin aku merasa bahwa ini dahsyat gitu. Di saat aku tuh magang di suatu tempat waktu itu, ini Tuhan Yesus, aku nggak tahu gimana caranya Tuhan, karena aku di setiap puji Tuhan di Arkadia itu ada rumah doa gitu, di ibadah tengah minggu ya kalau kita sebutnya, ibadah tengah minggu setiap Rabu gitu. Dan waktu itu aku kerja, kebetulan dapat jadwal masuk itu setiap Rabu gitu. Nah itu pergumulan banget, kayak setiap Rabu kalau aku bilang nyampe ke sini dengan tepat aku pastinya enggak, karena lumayan agak jauh gitu ya. Aku kayak Tuhan kayaknya setiap Rabu bisa-bisa nggak datang terus gitu. Tapi Tuhan gimana ya, kadang udah deh ikut live streamingnya aja. Tapi kan kerinduan untuk hadir tuh sangat pengen banget gitu ya. Dan akhirnya aku berdoa sama Tuhan, ya Tuhan gimana ya. Dan di waktu-waktu yang aku rasa kayaknya kok aneh banget, tiba-tiba perusahaannya ngomong, oke kita masukin setiap Selasa ya. Jadi hal yang aku rasa kayaknya gak mungkin berubah, di situ kan namanya peraturan perusahaan gitu ya, gak mungkin berubah,
tiba-tiba Tuhan buat perubahan yang aku sendiri nggak masuk akal gitu. Wah, kok bisa ya Tuhan, kok bisa pindah hari gitu, pindah hari dan aku setiap aku bisa hadir. Itu menurut aku mungkin saat kita punya kerinduan, saat kita mau bayar harga, pengen banget untuk hadir, Tuhan tuh bisa nyediain caranya Tuhan. Mungkin nggak dengan cara kita marah-marah ke perusahaan atau gimana pun gitu ya, tapi Tuhan punya jalannya Tuhan, asalkan kita masih di tracknya Tuhan dan minta penyertaan Tuhan pastinya. Itu sih aku. Dan aku percaya itu juga karena kuasa Roh Kudus. Yes, pastinya. Haleluya. Nah mungkin sekarang kita simpulin sedikit gitu ya, Yes. bahwa kita baik yang masih muda, baik yang juga sudah lebih berpengalaman Yes, gitu ya, pastinya. tetap mengandalkan Roh Kudus dan terus tetap doakan bahwa akan bangkit jutaan anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan, gak kompromi sama dosa, penuh Roh Kudus, bahkan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tapi kita mau sama-sama terus jadi teladan dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Oh ya, sama-sama belajar yang mau terus andalkan Roh Kudus ya Tuhan, biar kami boleh melihat banyak jiwa dibenarkan lewat kehidupan setiap kami, khususnya buat anak-anak muda ya Tuhan. Kami berdoa, oh biar bangkit jutaan anak-anak muda yang sold out sama Tuhan, yang in love sama Tuhan, yang mati-matian. Kami akan lihat dari tempat ini pun ya Tuhan, dari Arkadia dan sekitarnya akan bangkit anak-anak muda yang jadi teladan, yang membenarkan banyak jiwa. Terima kasih ya, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, yang terus membuka setiap kami melawan arus ya Tuhan. Membuka setiap kami menyangkal kedagingan kami ya Tuhan. Membuka setiap kami yang untuk melakukan dan menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami jadi alat yang Tuhan pakai di akhir zaman ini, di era Pentakosta ketiga ini, kami dipakai sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya, mari sama-sama katakan, makasih Satu
kami nggak bisa sendiri ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, di akhir tuntunan sepekan ini ya Tuhan, oh di hari yang ketiga ini kami mau minta biar kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami terima kuasa-Mu hari ini ya Tuhan. Dan selesai dari tuntunan sepekan hari ini, kami akan penuh kuasa ya Tuhan. Setiap orang-orang yang kami jumpai ya Tuhan, kemanapun kami pergi ya Tuhan, kami lihat ya Tuhan di situ terjadi mujizat lawatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Maka aktivitas kami sehari ini ya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan selalu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.